Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Di Saputro dengan NIM 0452222959. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas dua analisis dan visualisasi data, di mana di sini terdapat dataset yang harus diunduh melalui Google Drive, dan kemudian sebelum kita melakukan tugas dua ini, kita harus menginstal beberapa paket, mulai dari install PageX sampai dengan library GGU, GGPUBR. Di mana pada tugas kali ini kita disuruh membuat plot histogram, scatter plot, regresi linier, dan cek homoskedastisitas. Dan yang terakhir adalah memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik. Sebelumnya saya telah mengerjakan tugas dua ini, di mana dataset yang harus di-download melalui Google Drive, saya menyimpannya dalam directory D, data pendapatan.csv. Kita import dulu datanya dengan menyalin kode itu. Sebelumnya di sini saya telah menginstal beberapa paket yang harus diunduh, jadi kita bisa langsung mengerjakan. Dan kemudian kita mengalihkan data tersebut dengan 10.000. Kemudian soal yang pertama adalah histogram. Kita disuruh membuat histogram. Dapat dilihat ini adalah hasil histogramnya, di mana hasil histogram ini berbentuk kerucut atau berbentuk seperti lonceng. Jadi apabila histogram ini menunjukkan seperti kerucut, maka variabel kebahagiaannya mendekati normal. Dan kemudian kita akan membuat scatter plot. Bisa dilihat scatter plot ini merupakan titik-titik di mana penyebaran dari scatter plot ini merupakan bisa di bisa dibilang ini menaik dari bawah ke atas. Dan apabila penyebaran scatter plot ini membentuk pola garis lurus yang naik atau turun, maka terdapat hubungan linier. Bisa dilihat dalam scatter plot ini membentuk pola yang lurus menaik. Jadi bisa dibilang terdapat hubungan linier dalam scatter plot tersebut. Namun apabila penyebarannya merata, maka hasilnya tidak linier. Kemudian regresi linier bisa dilihat di sini, regresi liniernya memiliki p-value-nya 2,2i pangkat min 16, dan untuk R square-nya adalah 0,7452. Bisa dilihat nilai p-value-nya adalah 2,2i pangkat min 16, di mana hasilnya itu jauh lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa dibilang hasilnya adalah signifikan. Dan R square menunjukkan seberapa besar variasi kebahagiaan yang disebabkan oleh pendapatan. Nilai R square-nya adalah 0,7452. Jadi bisa dibilang kebahagiaan yang disebabkan oleh pendapatan sekitar 74%. Kemudian cek homoskedastisitas. Bisa dilihat pada hasil ini, di mana penyebarannya merata. Dan apabila pola yang terbentuk adalah menyebar,
dengan merata tanpa adanya bentuk tertentu, maka homoskedastisitas terpenuhi. Namun jika membentuk pola seperti kipas, maka ada masalah heteroskedasitas. Ke kedasitas. Di sini saya menggunakan model pertama yaitu residual fit. Bisa dilihat sekali lagi hasilnya merata, tidak membentuk pola kipas, maka homoskedastisitasnya terpenuhi. Kemudian kita lanjut untuk yang terakhir, yaitu memvisualisasikan mulai dari pro data point, menambahkan garis linier, persamaan untuk garis linier yang hasilnya nanti berupa Y sama dengan A plus BX, dan terakhir adalah memberikan judul dan label yang sesuai. Bisa dilihat di sini terdapat plot data point berupa titik-titik hijau, dan kemudian garis liniernya ini merupakan garis merah, dan persamaan garis liniernya berupa Y sama dengan A plus BX. Bisa dilihat persamaan garis liniernya ada pada pojok kiri atas, yaitu Y sama dengan 0,21 tambah 7,1 kalikan 10 pangkat min 5X. Dan visualisasi yang terakhir adalah memberi judul dan label yang sesuai. Judulnya di sini adalah regresi linier, pendapatan versus kebahagiaan. Dan label untuk labelnya di sini adalah skor kebahagiaan dan pendapatan dalam dikalikan 10.000. Sekian tugas 2 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.